teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada sore hari ini kami dari firma hukum Sadraf Seskodi and Partners mewakili klien kami atas nama Ibu Gladys Angelica Mokodompis, di mana ingin menyampaikan rilis media dikarenakan kemarin sudah cukup banyak teman-teman media yang menghubungi juga terkait gugatan kami kepada PT Rumah Sakit Siloam Hospital MRCC Semanggi. Jadi kita sengaja pengen mengundang teman-teman semua pada kesempatan sore ini agar pemberitaan ini tidak lari kemana-mana pemberitaannya. Jadi materi yang pengen kami sampaikan adalah ingin menyampaikan secara resmi kepada teman-teman media dan pers, di mana benar kami telah mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, di mana di dalam gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit MRCC Siloam dan juga kepada dokter yang menangani, dalam hal ini berinisial dokter MS ya? MS kalau nggak salah. Betul, MS. Kita sebut dengan dokter MS. Nah, adapun kenapa sampai kami harus menempuh upaya hukum seperti ini disebabkan beberapa hal. Yang dimana pertama, pada saat klien kami itu melakukan pemeriksaan adanya dugaan ataupun luka ataupun rasa nyeri yang dialami oleh klien kami, awalnya itu dikarenakan adanya penyakit ambeien, di mana dalam penyakit ambeien ini mereka Ibu Gladys pengen melakukan pengobatan dan melakukan konsultasi kepada dokter yang bersangkutan. Nah, setelah melakukan konsultasi tersebut, disepakatilah bahwa akan dilakukan tindakan medis berupa operasi. Nah, mungkin akan lebih fairnya jika kita semua sore ini sama-sama mendengar keterangan langsung yang dilakukan oleh Ibu ataupun klien kami, Ibu Gladys. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Gladys untuk menyampaikan bagaimana kronologi awal secara singkat dan upaya apa yang telah dilakukan. Begitu, persilakan. Jadi kalau misalkan untuk kronologinya memang benar saya mendatangi Rumah Sakit Siloam. Awalnya pengen menempuh pengobatan laser untuk sakit saya, itu wasir, dan memang konsultasi dengan dokter MS, dokter MS, dan disarankan untuk operasi, tapi tidak laser. Jadinya kita menggunakan stapler. Stapler ini dijadwalkan kalau kurang lebih 1 bulan kemudian, karena memang kita menunggu siap dan jadwal saya juga dari kerjaan siap, jadi dilakukan 1 bulan kemudian. Singkat ceritanya dioperasi, tapi ada kendala di mana info pertama yang saya dengar adalah ada patahan jarum yang tertinggal di tubuh saya. Tapi ketika didesak oleh pihak keluarga, karena kita sendiri tuh panik, sudah dinyatakan boleh pulang nih dari rumah sakit, tapi jarum ini gimana gitu kan. Akhirnya pihak keluarga mendesak rumah sakit untuk menanyakan satu posisi jarumnya sebenarnya ada di mana. Karena dari pasca operasi kita hanya dijelaskan bahwa terdapat tertinggalnya jarum di antara saya lupa rektum dan mendekati dinding vagina. Karena memang ketika dokter menjelaskan pun saya masih kondisi baru selesai operasi, jadi masih pengaruh obat bius dan panik. Seketika itu pun panik karena ada jarum yang tertinggal. Itu kayak, gimana nih? Dan info dari dokter akan dilakukan operasi lagi. Di situ saya kena panik, takut, semuanya bercampur aduk karena jujur baru selesai operasi nih, terus tiba-tiba belum sadar sepenuhnya, tiba-tiba mau dioperasi lagi yang saya nggak tahu kapan. Diskusi dengan keluarga, kasih informasi bahwa wah ini tuh berbahaya gitu, ini berbahaya, kamu harus desak untuk segera dioperasi kembali gitu untuk mengangkat si jarum ini. Dari situ baru kita kejar pihak rumah sakit, tolong dong saya mau posisi jarumnya ada di mana. Akhirnya setelah diskusi yang lumayan panjang, kita dikasih jadwal untuk CT scan. Dari CT scan ini baru diketahui bahwa bukan patahan jarum, tetapi 2 buah jarum tertinggal di
di dalamnya. Oke, bisa kita perlihatkan bahwa di sini memang jelas adanya 2 buah jarum yang tertinggal. Jadi bukan adanya patahan jarum seperti yang disampaikan kepada klien kami di awal. Seperti itu penjelasannya. Oke, bisa dilanjut ya Bu. Tahan, Bang. Oke, lanjut, Pak. Jadi ketika tahu nih ada 2 jarum, makin panik juga dari pihak keluarga kita yang menginfokan bahwa nggak bisa nih, ini jarum benda tajam, dengan penjelasan simpel bahwa hal ini bisa berdampak kepada kondisi kesehatan saya berlanjut. Jadi bisa terdapat berbagai kemungkinan yang waktu itu belum dijelaskan dari para dokter terhadap saya. Hanya diinfokan bahwa jarum ini akan kita angkat setelah ibu waktu itu dilanjutkan proses staplernya, jadi harus menunggu udinnya reda dan lain sebagainya. Jadi saya harus menunggu sekitar kurang lebih sebulan. Waktu itu diinfokan, saya jelas waktu itu menolak. Kenapa harus nunggu sebulan? Karena saya mau dioperasi secepatnya. Saya takut, saya nggak mau saya kenapa-napa dengan segala resiko-resiko yang terjadi. Saya takut gitu. Tapi dari dokternya nggak bisa karena staplernya belum set gitu lah. Sepemahaman saya seperti itu, belum set. Saya sempat nanya, kalau memang kita harus nunggu staplernya sembuh, kenapa kita nggak waktu itu nggak berhenti dulu si staplernya? Kenapa harus dilanjutin gitu? Kenapa nggak dikeluarin dulu jarumnya? Kenapa nggak diinin dulu? Intinya saya mengeluhkan hal itu ke pihak Siloam. Keluarga kita juga melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Siloam sampai pada akhirnya memuncak di sayanya kurang sependapat dengan tindakan yang dilakukan terhadap saya oleh pihak Siloam karena adanya kesepakatan yang dikeluarkan yang menurut saya terlalu menyudutkan saya sebagai pasien, di mana di situ hanya mengarahkan bahwa ini salah satu tindakan yang normal. Saya itu tidak dipikirkan gimana cara pengobatannya ke depan dan infeksi-infeksi yang mungkin terjadi, yang ada pendapat dari dokter-dokter lain bahwa sakitnya saya itu ketika jarumnya diangkat pun belum tentu infeksi atau penyebabnya itu selesai, belum tentu, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak tampak pada saat CT scan, MRI, bahkan tindakannya itu yang bisa jadi infeksi, bahkan apapun itu kita belum pernah ada yang tahu. Di CT scan pun saya itu sebelum operasi 3 kali, walaupun dari dokter radiologi pun di Siloam sempat, Bu, udah beberapa kali ya CT scan-nya gitu kan, karena memang sudah lebih dari sekali saya harus CT scan untuk melihat posisi jarumnya ada di mana, dia bergerak atau tidak gitu. Selama ini sih hasilnya tidak pernah bergerak, tapi kita tidak pernah tahu tidak bergerak karena memang tidak bergerak atau dia bergerak dan kembali pada posisinya, kita nggak ada yang tahu. Dan itu yang menjadi kekhawatiran saya sampai dengan saat ini, sampai dengan jarumnya itu sudah diangkat, tapi masih ada kekhawatirannya kita di sini. Dan memang ketika planning operasi pun pengangkatan jarum kedua, sampai saya selesai pengangkatan jarum, saya keluar lagi dari rumah sakit belum memberikan kesepakatan sesuai dengan apa yang kita obrolin.